Menurut Syekh Siti Jenar, amalan ini beliau dapatkan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ya. Kalau kita tengok kembali sejarahnya, sebenarnya antara Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo itu merupakan teman seperguruan dari satu guru yang sama, yaitu Sunan Bonang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat selalu untuk semua sobat Ruh Ilahi yang insya Allah diberikan banyak kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah sobat Ruh Ilahi, karena ternyata masih banyak sekali dari sobat-sobat kita yang masih merasa penasaran dengan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh para waliullah, ya. Utamanya ilmu yang dimiliki oleh Kanjeng Sunan Kalijogo maupun Kanjeng Syekh Siti Jenar. Ya. Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri mendapatkan ilmu ini, ya, ilmu sedulur papat limo pancer ini, ya. Kanjeng Sunan Kalijogo ini mendapatkannya dari seorang adipati sebenarnya, ya. Ketika beliau itu belum menjadi wali ataupun sunan. Waktu itu namanya masih Branda Lokojoyo. Jadi ilmu kekuatan sedulur papat kelima pancer ini bukanlah ilmu yang diperoleh dari Kanjeng Sunan Bonang, bukan, ya. Jadi seorang adipati yang ia dapatkan. Nah, ilmu sedulur papat kelima pancer ini kelima pancer ini sumber kekuatannya bukanlah dari luar, ya, sebenarnya bukanlah dari luar, tetapi berada dari dalam diri kita sendiri, ya. Adanya itu kekuatannya, sumbernya itu dari dalam diri kita sendiri. Inilah, ya, ilmu yang disebutkan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar itu dengan sebutan nama, yaitu Ingsun Sejati, ya. Ingsun Sejati inilah yang kemudian membuat Siti Jenar dihukum mati itu, ya. Ilmu ini sebenarnya untuk menyelaraskan kekuatan yang ada di dalam tubuh kita sebenarnya. Nah, Roh Ilahi yang bersemayam di dalam tubuh kita ini. Nah, kemudian dari Kanjeng Syekh Siti Jenar ini memperkenalkan kepada murid-muridnya, ya, dengan sebutan nama, ya, sedulur papat kelima pancer ini, sehingga kekuatan ini bisa kita olah sendiri di dalam diri kita, ya, dengan melakukan amalan-amalan, memakai doa mantra khusus utamanya, ya, untuk membangkitkan kekuatan yang sesungguhnya dari sedulur papat kelima pancer ini, yaitu dengan amalan merapalkan doa-doa, atau biasa dengan orang Jawa itu menyebutnya dengan membacakan mantra-mantra, sehingga kekuatan itu akan muncul secara nyata dan dapat kita daya gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ilmu ini juga diyakini bisa dipergunakan untuk mengatasi, ya, segala permasalahan hidup kita sehari-hari. Atau lebih tepatnya, ya, ilmu ini bisa dikatakan multifungsi lah, ya. Karena bisa digunakan untuk apa saja ini, ya. Untuk menurut
Syekh Siti Jenar sendiri, ini ilmu ini masih ada kaitannya dengan ilmu hakikat dan makrifat, karena sesungguhnya sesuatu yang dikaji dari dalam diri itu pasti ada hubungannya dengan ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu yang bersifat atau bersumber dari Allah secara langsung, ya, yang biasa kita sebut dengan ilmu laduni, ya, bersumber dari Allah. Ya. Syekh Siti Jenar pernah berujar ketika beliau memberikan wejangan kepada murid-muridnya, ya, itu ketika usai sholat asar, ya. Nah, katanya itu ucapannya, man arafa nafsahu faqad arafa robbahu. Nah, siapapun orangnya yang bisa melihat dirinya sendiri, maka ia akan bisa melihat Tuhannya. Nah, jadi sebenarnya ketika ingin mendalami ilmu ini sebenarnya murni tanpa puasa, juga tanpa isian dari luar, ya, serta tanpa ritual tertentu tentunya, karena kuncinya itu hanya keyakinan, ya, yakin saja pada kekuatan diri kita sendiri, yang mana kekuatan tersebut sumbernya langsung dari Allah. Nah, sampai di sini sudah mulai mendapatkan gambaran, ya, sobat-sobatku, bisa dipahami saudaraku, ya, bisa ya, saya kira bisa. Oke, kita lanjut, ya. Inti dari ilmu sedulur papat kelima pancer ini adalah mengenal akan diri pribadi kita sendiri, sehingga ilmu ini mampu membangkitkan suatu kekuatan yang dahsyat dari rohnya ilahi yang bersemayam di dalam sedulur papat kelima pancer di dalam tubuh atau badan kita, ya. Kekuatan dari sedulur papat tersebut harus diselaraskan, ya, harus diselaraskan agar bisa menyatu di dalam badan kita. Karena itu maka dinamakan juga kelima pancer. Nah, sempurnalah jiwa raga kita ini sebagai ingsun, yaitu sebagai manusia. Jika sobat telah dapat menguasai ilmu ini, sobat bisa mempergunakannya untuk segala hajat, ya. Ini semisal saja Anda ingin usaha bisnis Anda lancar, ataupun menginginkan kekayaan yang berlimpah, atau ingin merasakan kesehatan selalu terjaga serta terhindar dari semua petaka. Nah, dengan ilmu sedulur papat kelima pancer ini sudah cukup sebenarnya, tidak perlu mencari ilmu yang lainnya, ya. Karena ilmu sedulur papat kelima pancer ini kalau sudah Anda kuasai, itu akan sangat multifungsi dan berguna sekali untuk kehidupan Anda, ya. Karena hajat akan cepat tercapai. Baiklah sobat roh ilahi, ya, langsung saja ini saya buka sekaligus saya ijazahkan untuk sobat semua amalan ilmu pembangkit kekuatan dahsyat dari sedulur papat kelima pancer ini. Nah, inilah doa mantra yang diajarkan dan diwariskan oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar, ya. Silakan untuk diamalkan nantinya, ya. Kita baca perlahan-lahan agar mudah sobat-sobat semua memahaminya, ya, mudah untuk menghafalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ruh ilahiyah. Zat kuat, zat kuat, zat kuat. Lah asih, lah asih, lah asih. Zatullah, sifatullah, wujudullah, kun
fayakun. Nah, untuk cara pengamalannya, ya, untuk cara pengamalan dari doa ini yaitu Anda harus menyediakan atau mencari suatu tempat, ya. Carilah tempat yang sepi, jauh dari keramaian, ya. Atau sobat juga bisa dengan menggunakan kamar khusus, ya, kamar khusus yang khusus untuk bersemedi nantinya, ya. Namun ingat harus bersih dan suci dari hadas, ya, suci dari najis, ya. Lakukan untuk duduk bersila, ya, ambil sikap seperti melakukan semadi atau melakukan meditasi. Nah, untuk selanjutnya perlahan, ya, lepaskan seluruh permasalahan. Usahakan Anda bisa untuk mengosongkan pikiran Anda dari apapun. Kosongkan pikiran Anda, sikap pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah. Ingat, hanya kepada Allah kita bersandar, ya. Setelah Anda benar-benar bisa merasakan ketenangan itu dan merasakan kekosongan jiwa dan pikiran Anda, barulah kemudian Anda isi kekosongan jiwa dan pikiran itu dengan suatu sugesti, ya, suatu sugesti untuk membangkitkan kekuatan dari sedulur papat kelima pancer ini. Nah, konsentrasilah, ya, konsentrasikan pikiran dan hati Anda, konsentrasi di ubun-ubun, ya, di ubun-ubun kita. Naikkan pikiran melalui ubun-ubun kita. Inilah yang dinamakan cakra mahkota, ya, cakra mahkota. Nah, lalu bacalah doa mantra tersebut hanya di dalam hati saja, ya. Ingat, jangan sampai mengeluarkan suara. Dibaca di dalam hati, ya. Bacalah doa mantranya sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, harus seikhlas-ikhlasnya. Tidak ada jumlah hitungan tertentu untuk mengamalkan doa mantra ini. Yang terpenting itu keikhlasan dari hati dan pikiran, ya. Ikhlaskan ketika melakukan semedi amalan wirid ini, ya. Lalu cobalah untuk dapat merasakan adanya suatu proses penyelarasan di dalam tubuh kita, ya, yaitu hadirnya suatu energi yang terasa mengalir, ya, terasa mengalir masuk melalui ubun-ubun saudara. Lalu kekuatan itu turun melewati leher Anda. Nah, rasakan, ya, rasakan kekuatan itu mulai merasuki dan melewati leher Anda. Terasa hangat, ya, ya, terasa hangat, terus mengalir terus, kemudian sangat terasa sekali mulai menyebar ke seluruh tubuh Anda, rasa kehangatan itu, ya. Rasakan dan terus rasakan. Ingat, tetap fokus, ya, rasakan dan tetap fokus. Nah, kegiatan itu, ya, lakukan dengan meditasi mantra ini. Untuk waktunya terserah kesempatan Anda, waktu senggang Anda, ya. Namun untuk hal ini saya sarankan, ya, Anda harus bisa melakukannya dengan ikhlas. Waktu yang terbaik yaitu selepas jam 12 malam, karena waktu ini merupakan waktu-waktu atau saat-saat ijabah, karena para malaikat pada waktu dan jam ini itu turun ke bumi, ya, turun ke bumi
diperintahkan Allah untuk menyeleksi dan melihat-lihat para manusia ya. Nah, saat-saat itulah saat-saat ijabah, karena ketenangan dunia saat itu banyak manusia lain yang terlelap dalam tidurnya. Lakukanlah amalan ini selama 3 hari berturut-turut ya saudaraku. Nah, setelah 3 hari Anda mengamalkan amalan ini hingga selesai, seharusnya Anda sudah bisa merasakan ya pikiran yang begitu tenang, serta tubuh atau badan ini sudah mulai terasa begitu ringan ya, ringan tapi bukan terbang loh ya, bukan terbang maksudnya ya. Terasa ringan sekali, Anda mau melangkah apapun itu terasa ringan. Nah, jika rasa atau perasaan itu sudah benar Anda rasakan, Anda telah merasakan hal tersebut, berarti Anda telah berhasil untuk membangkitkan kekuatan dahsyat dari ilmu sedulur papat kelima pancer ini ya. Nah, Anda bisa mempergunakannya untuk segala hajat Anda ya. Kunci dari ilmu ini adalah hanya keyakinan terhadap ketetapan Allah atas diri kita ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas doanya yang harus kita baca ya. Karena segala sesuatu itu harus diiringi dengan doa ya. Setelah nanti mantra-mantra saya sampaikan, sekarang kita membahas doanya yang harus kita baca nantinya ya, untuk praktek atau untuk mengaplikasikan apa yang telah Anda amalkan ya. Inilah doanya yang harus Anda baca nanti ketika Anda akan melakukan suatu tujuan atau hajat ya. Assalamualaikum wassalam, sedulurku kakang kawah adi ari-ari, sedulurku papat kelimo pancer, sedulurku kawahya, sedulurku titihya, surya haria, sedulurku bungkus marti, kula suwun manjinga manunggal teng guwa garba kawula. Nah, itulah doa yang harus kita panjatkan atau kita ucapkan ketika ingin mengaplikasikan dari amalan ini ya. Selanjutnya setelah Anda membaca doa tersebut atau mantra tersebut, selanjutnya tariklah nafas dalam-dalam, tarik dalam, tahan untuk beberapa saat, tahan untuk beberapa saat, kemudian Anda memohon ya, Anda memohon untuk memanggil dan meminta bantuan kepada sedulur papat yang telah Anda jalani ya. Lepaskan dengan perlahan nafas Anda yang Anda tahan tadi, lepaskan. Kemudian bacalah untuk memanggil sedulur tadi ya. Bacaan doanya atau bacaan mantranya, hai sedulurku kabeh, tak jaluk suwunaken marang Gusti Allah hajatku. Nah, setelah Anda mengucapkan hajatku ini, Anda bisa menyebutkan
apa keperluan kita, apa hajat kita, sebutkanlah di situ secara spesifik ya. Selanjutnya doa-doa tersebut, mantra-mantra tersebut diucapkan itu di dalam batin saja, yang diminta agar terlaksana, dan melakukan meditasi hingga batin kita itu terasa tenang dan mantap. Kemudian kerjakanlah wirid meditasi ya. Wirid meditasi ini Anda menyelaraskan atau menyeimbangkan tubuh kita dengan masuk dan keluarnya napas kita. Itu kita atur ya, sambil menyebut asma Allah ya. Jadi keluar nafas kita nyebut Allah, masuknya nafas kita sebut Allah. Itu di dalam hati saja ya. Jadi tarik nafas Allah, keluar nafas Allah. Jadi Allah, 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 seperti itu ya. Bila memiliki hajat yang begitu mendesak, maka saudara cukup untuk mengucapkannya. Mantranya seperti ini: sedulurku kabeh, aku njaluk panguwasamu, jangkumen jiwa rogoku. Nah, setelah itu sebutkan hajat Anda yang mendesak tadi. Nah, begitu sobat roh ilahi. Demikian satu amalan yang berikut saya ijazahkan, sudah saya bagikan ini ya, sudah saya bagikan semua untuk sobat ya. Jika masih belum begitu paham, silahkan nanti sobat semua tuliskan di komentar ya, apa permasalahan yang Anda belum pahami, ataupun masalah-masalah lain bisa Anda tuliskan ya. Nah, selamat mengamalkan, semoga Anda bisa segera menguasainya, dan bijaklah ketika mengamalkan suatu ilmu itu ya. Jika Anda telah berhasil, janganlah berlaku sombong, janganlah disalahgunakan ilmu ini, karena di dunia ini masih ada karma yang mesti terjadi. Percayalah, karma itu masih akan terjadi selama dunia ini masih berjalan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.